wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi dengan saya Frida Ayuning Tias dari Prodi Administrasi Bisnis kelas 2C. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sebuah video tutorial mengenai bagaimana cara mengaplikasikan beberapa fungsi yang ada dalam Microsoft Excel. Fungsi yang akan saya jelaskan nanti diantaranya ada fungsi lookup, VLOOKUP, SUMIF, COUNTIF, dan yang terakhir yaitu pivot table. Nah, sebelum masuk pada video penjelasan dan video tutorial yang saya berikan, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Amrul selaku dosen pengampu mata kuliah pengolah data 1 yang telah memberikan tugas ini sehingga dapat menambah wawasan saya mengenai cara pengoperasian Microsoft Excel. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja pada kesempatan yang pertama ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai beberapa fungsi yang akan saya aplikasikan nanti. Untuk itu, simak video dari saya dengan seksama agar dapat menambah wawasan bagi kita semua. Nah, pada kesempatan yang pertama ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai fungsi VLOOKUP dan fungsi lookup. Nah, apa sebenarnya fungsi VLOOKUP dan lookup itu? Fungsi VLOOKUP dan lookup merupakan suatu fungsi pembacaan tabel yang ada pada Microsoft Excel. Fungsi pembacaan tabel ini digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih data pada suatu tabel. Fungsi VLOOKUP digunakan apabila data tabel disusun secara vertikal, dan sedangkan fungsi lookup digunakan apabila data tabel disusun secara horizontal. Nah, agar lebih jelas, di sini saya akan memberikan penjelasan satu persatu dari fungsi VLOOKUP dan lookup. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai fungsi VLOOKUP. Apa sebenarnya fungsi VLOOKUP itu? Fungsi VLOOKUP merupakan suatu fungsi yang digunakan untuk mengambil data sel dari suatu kolom tabel vertikal atau untuk membaca tabel vertikal dengan menggunakan nilai kunci pembanding serta offset kolom atau nomor urut kolom yang menunjukkan posisi data yang akan dibaca pada kolom-kolom tabel. Nah, bentuk dari fungsi VLOOKUP atau rumus dari fungsi VLOOKUP adalah sama dengan VLOOKUP, kemudian buka kurung lookup value, kemudian koma atau titik koma, kemudian tabel array, koma atau titik koma call index 6, kemudian koma atau titik koma rank VLOOKUP. Nah, penggunaan tanda koma dan titik koma ini sesuai dengan perintah yang ada pada laptop atau PC teman-teman. Nah, apabila perintah yang ada di bagian bawah setelah kita memasukkan sama dengan VLOOKUP, kemudian akan muncul perintah. Di situ kita bisa mengetahui apakah laptop yang akan kita gunakan itu menggunakan tanda koma atau titik koma. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan lookup value, tabel array, dan call index 6 itu? Jadi begini, lookup value merupakan alamat sel dari suatu kolom tab yang digunakan sebagai kunci pembacaan tabel. Sedangkan tabel array merupakan nama rank tabel yang akan dibaca. Dan call index 6 merupakan nomor urut kolom yang harus digunakan sebagai penentu posisi atau nomor urut kolom pada tabel data yang akan dibaca. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi lookup. Apa sebenarnya fungsi lookup itu? Fungsi lookup merupakan suatu fungsi yang digunakan untuk mengambil data sel dari suatu kolom tabel horizontal atau untuk membaca tabel horizontal dengan menggunakan nilai kunci pembanding serta offset baris atau yang biasa disebut dengan nomor urut baris yang menunjukkan posisi data yang akan dibaca pada baris-baris
lookup value, koma atau titik koma, tabel array, koma atau titik koma, row index 6, kemudian koma atau titik koma, rank lookup. Nah, untuk lookup value, tabel array, dan row index 6 masih sama dengan penjelasan saya di awal tadi, di mana lookup value adalah alamat sel dari suatu kolom tabel yang digunakan sebagai kunci pembacaan tabel. Sedangkan tabel array merupakan nama rank tabel yang akan dibaca, di mana kolom pertama dalam nama rank tersebut berisi tabel nilai kunci pembanding yang akan dibandingkan dengan nilai kunci pada tabel induk. Data-data dalam tabel data yang diberi nama rank harus diurutkan terlebih dahulu dengan metode pengurutan data secara ascending atau pengurutan data secara terbalik. Dan yang terakhir, row index 6 merupakan nomor urut baris yang harus digunakan sebagai penentu posisi atau nomor urut baris pada tabel data yang akan dibaca. Nah, selanjutnya ada fungsi SUMIF dan CONIF. Apa itu fungsi SUMIF dan CONIF? Fungsi SUMIF merupakan fungsi statistik yang terdapat dalam Microsoft Excel yang digunakan untuk menghitung total nilai sesuai dengan kondisi tertentu. Sedangkan fungsi CONIF merupakan rumus statistik yang terdapat dalam Microsoft Excel yang digunakan untuk menghitung jumlah nilai sesuai dengan kondisi tertentu. Lalu bagaimana cara mengaplikasikan kedua fungsi tersebut? Caranya sangat mudah sekali. Untuk fungsi SUMIF, kita dapat memasukkan rumus dengan sama dengan, kemudian SUMIF, buka kurung, rank, koma atau titik koma, kriteria, kemudian koma atau titik koma, sum rank, dan tutup kurung. Nah, agar lebih jelas, saya akan menjelaskan satu persatu dari statistik untuk rumus SUMIF ini. Yang pertama ada rank. Rank merupakan rank data di mana pada rank ini kriteria akan diterapkan. Sel di setiap rentang ini harus berbentuk angka atau nama rank, array atau referensi yang berisi angka. Sel kosong atau blank cell atau nilai teks akan diabaikan. Kemudian yang kedua ada kriteria. Kriteria merupakan kriteria yang akan diterapkan pada argumen rank. Kriteria ini akan menentukan sel mana saja yang akan dijumlahkan. Kriteria di sini juga dapat berupa angka, ekspresi logika, referensi sel, teks, atau fungsi yang menentukan sel mana pada argumen rank yang akan ditambahkan. Kemudian yang ketiga ada sum rank. Sum rank merupakan argumen yang bersifat opsional. Apabila rank data yang akan dijumlahkan berbeda dengan rank data di mana kriteria diterapkan, maka rank data yang akan dijumlahkan tersebut ditulis pada bagian ini. Apabila argumen ini diisi, maka rank data inilah yang akan dijumlahkan. Apabila argumen SUMIF ini dihilangkan atau tidak diisi, Excel akan menjumlahkan sel yang ditentukan di argumen rank atau sesuai dengan sel yang sama di mana kriteria diterapkan. Nah, sedangkan untuk mengaplikasikan fungsi CONIF, kita dapat memasukkan rumus dengan sama dengan, kemudian CONIF, buka kurung, rank, titik koma atau koma kriteria, tutup kurung. Nah, untuk penjelasan rank dan kriteria ini masih sama dengan penjelasan saya di awal tadi, di mana untuk rank merupakan rank data di mana pada rank ini kriteria akan diterapkan. Sel di setiap rentang ini harus berbentuk angka atau nama rank, array atau referensi yang berisi angka. Sel kosong atau blank cell atau nilai teks akan diabaikan. Kemudian yang kedua tadi ada kriteria.
Kriteria itu merupakan kriteria yang akan diterapkan pada argumen rank. Kriteria ini akan menentukan sel mana saja yang akan dijumlahkan. Kriteria di sini juga dapat berupa angka, ekspresi logika, referensi sel, teks, atau fungsi yang menentukan sel mana pada argumen rank yang akan ditambahkan. Nah, sehingga dari sini dapat saya tarik kesimpulan bahwa SUMIF merupakan suatu fungsi yang digunakan untuk menjumlahkan atau menghitung nilai total dari semua nilai data yang dikehendaki. Sedangkan CONIF merupakan suatu fungsi yang digunakan untuk menjumlahkan atau mengetahui jumlah dari nilai data atau sel tertentu. Nah, itulah beberapa penjelasan saya mengenai fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP serta fungsi SUMIF dan CONIF. Nah, untuk yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai fungsi pivot table. Apa itu fungsi pivot table? Pivot table merupakan fitur yang ada dalam program Microsoft Excel yang berfungsi untuk membantu rangkuman, melakukan analisa, eksplorasi data, serta mempresentasikannya. Dengan memanfaatkan pivot table akan membuat kegiatan kita yang berhubungan dengan Microsoft Excel menjadi lebih powerful, seperti merangkum data dalam jumlah yang banyak dengan waktu yang singkat. Selain itu, fitur ini juga efektif untuk memanipulasi layout data sesuai dengan kebutuhan kita. Melalui fitur pivot table ini, kita dapat melakukan beberapa hal seperti yang pertama, membuat pengelompokan data yang berdasarkan kategori sesuai dengan keinginan. Kemudian yang kedua, membuat rangkuman data untuk berbagai perhitungan seperti sum, average, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, menyaring data yang ingin ditampilkan. Sekian penjelasan dari saya mengenai beberapa fungsi yang akan saya aplikasikan nanti. Agar lebih mudah untuk memahaminya, langsung saja kita masuk pada video tutorial saya berikut ini. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk pada video tutorialnya. Nah, sebelum mengaplikasikan beberapa fungsi tadi, langkah awal yang harus teman-teman lakukan adalah menyiapkan sebuah data mentahan yang akan digunakan untuk mengaplikasikan beberapa fungsi tadi. Nah, pada kesempatan kali ini saya sudah menyiapkan sebuah data yang akan saya rubah dengan beberapa fungsi yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, di sini saya akan membuka terlebih dahulu data yang sudah saya miliki. Seperti inilah tampilan dari data mentahan yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, untuk data mentahan yang saya buat ini, saya sudah membuatnya menjadi 3 sheet. Untuk sheet pertama ini, ada data tujuan. Nah, data tujuan ini merupakan data acuan yang akan saya gunakan untuk mengaplikasikan fungsi VLOOKUP. Sedangkan untuk kedua ada data diskon. Nah, data diskon di sini akan saya gunakan sebagai acuan untuk mengaplikasikan fungsi HLOOKUP. Dan yang di ketiga ini ada tabel rekapitulasi. Tabel rekapitulasi ini nanti akan saya gunakan untuk mengaplikasikan beberapa fungsi yang akan saya terapkan. Nah, pada tabel rekapitulasi yang saya miliki ini, terdapat beberapa tabel, mulai dari tabel nomor urut, kemudian ada kode tiket, nama penumpang, tanggal pembelian, tujuan, kelas, harga, menu, diskon, total diskon, dan total bayar. Nah, untuk beberapa tabel yang belum terisi seperti tabel tujuan, kemudian
dan tabel kelas, harga, menu, dan diskon ini nanti saya akan mengisinya dengan mengaplikasikan fungsi VLOOKUP dan fungsi HLOOKUP. Lalu untuk fungsi SUMIF dan COMIF ini nanti akan digunakan untuk menghitung apa? Jadi untuk fungsi SUMIF dan COMIF ini nanti akan saya gunakan untuk menghitung total pembelian tiket pesawat yang ini dari beberapa kelas. Dan akan saya gunakan untuk menghitung total untuk menghitung jumlah pembelian tiket dari beberapa kelas yang ada pada data yang sudah saya miliki ini. Nah, sebelum mengaplikasikan beberapa fungsi tadi, di sini saya akan membuat data yang saya miliki ini menjadi data interaktif dengan menggunakan fitur format as table. Di sini saya akan menandai terlebih dahulu data yang saya miliki. Selanjutnya saya akan klik pada pilihan format as table. Kemudian saya akan memilih yang ini. Nah, kemudian akan muncul kotak dialog format as table di mana pada bagian My Table Has Headers ini menyatakan bahwa data yang saya miliki ini mempunyai bagian judul, yaitu yang nomor tiket, kode tiket, nama penumpang, tanggal pembelian sampai dengan tanggal pemberangkatan ini. Itu saya akan klik pada pilihan OK. Nah, otomatis data yang saya miliki akan berubah seperti ini. Untuk warnanya saya akan merubahnya dengan warna. Nah, setelah data yang saya miliki berubah dengan fitur format as table, maka langsung saja pada kesempatan pertama ini saya akan mengaplikasikan fungsi dari VLOOKUP untuk mengisi tabel tujuan ini. Nah, bagaimana caranya? Yang harus teman-teman ingat ketika teman-teman ingin mengaplikasikan fungsi dari VLOOKUP ini, teman-teman harus memiliki sebuah data acuan yang berbentuk vertikal atau memanjang ke bawah seperti ini. Ini merupakan data acuan yang akan saya gunakan untuk mengaplikasikan fungsi VLOOKUP. Nah, setelah teman-teman memiliki data acuan tersebut, maka teman-teman dapat langsung mengaplikasikan fungsi tersebut dengan cara berikut. Nah, karena pada kesempatan kali ini saya ingin melengkapi data pada tabel tujuan, maka saya akan memasukkan rumus pada kolom tujuan yang dimulai dengan tanda sama dengan, kemudian masukkan kata VLOOKUP, nah yang ini, kedua kali. Nah, yang perlu teman-teman ingat ketika teman-teman tidak memasukkan sebuah rumus pada Microsoft Excel, maka teman-teman harus mengacu pada perintah yang ada di bawahnya ini. Kemudian untuk lookup tadi di sini saya akan menggunakan kode tiket. Di sini saya akan menghapus tanda F-nya terlebih dahulu. Kemudian koma. Nah, mengapa untuk lookup value saya menggunakan kode tiket? Karena kode tiket ini merupakan data acuan yang akan saya gunakan untuk memunculkan atau melakukan pengisian pada tabel tujuan ini. Kemudian setelah memasukkan lookup value, kita akan menandai tabel array. Nah, tabel array di sini yaitu data tujuan. Nah, yang perlu teman-teman ingat ketika teman-teman hendak menandai tabel yang dijadikan sebagai acuan untuk mengaplikasikan fungsi VLOOKUP atau HLOOKUP, maka teman-teman tidak perlu menandai bagian header yang meliputi nomor, kemudian kode tiket, tujuan, kelas, kemudian nomor urut. Yang perlu teman-teman tandai adalah pada bagian kode tiket yang ini saja. Nah, setelah tertandai seperti ini, kemudian kita tekan tombol koma lagi. Nah, kemudian kita diminta untuk memasukkan call index 6. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, bahwa call index 6 ini merupakan sebuah angka yang digunakan untuk menunjukkan
di mana letak tabel atau kolom yang hendak ditampilkan pada data yang kita miliki. Nah, karena pada kesempatan kali ini saya ingin menampilkan data tujuan, maka di sini saya akan memasukkan angka 2 karena data tujuan ini pada bagian tujuan ini berada pada kolom kedua sehabis kode tiket yang saya tandai tadi. Kemudian tutup kurung seperti ini. Nah, sebelum di enter, maka teman-teman jangan lupa untuk mengunci data yang sudah kita tandai tadi, yaitu data tiket mulai dari D2 sampai dengan D16 ini. Nah, untuk mengunci caranya, arahkan kursor pada bagian tengah-tengah B dan 2 ini, kemudian tekan tombol F4. Nah, kemudian akan muncul tanda dolar seperti ini. Begitu juga untuk data yang D16. Nah, seperti ini. Nah, mengapa kita perlu mengunci data yang sudah kita tandai tadi? Karena apabila kita tidak mengunci data yang sudah kita tandai ini, maka hasil pada misalnya untuk pada bagian kedua ini akan menghasilkan value atau NA. Untuk menghindari hal tersebut, maka langkah yang harus kita lakukan yaitu mengunci data tadi. Nah, lalu bagaimana apabila data yang akan kita kunci itu kita tidak bisa menggunakan F4? Nah, caranya kita dapat memasukkannya secara manual, yaitu dengan menggunakan tombol shift kemudian angka 4 atau simbol dolar tersebut. Setelah seperti ini, maka kita dapat tekan tombol enter. Nah, maka secara otomatis data yang kita miliki akan terisi sesuai dengan tujuannya. Nah, apakah benar untuk kode tiket DYJX P1035 ini tujuannya Yogyakarta Jakarta? Kita lihat DYJX. Nah, benar, ini merupakan tujuannya yaitu Yogyakarta Jakarta. Kita kembali pada tabel rekapitulasinya. Kita besarkan terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Nah, kemudian untuk kolom kelas ini masih sama, saya akan mengisinya dengan menggunakan fungsi VLOOKUP. Sedangkan data acuan yang saya gunakan masih sama, saya akan menggunakan kode tiket ini sebagai acuan untuk memunculkan atau mengisi dari kolom kelas ini. Nah, caranya masih sama seperti tadi, di mana kita akan memasukkan rumus terlebih dahulu. Nah, untuk memasukkan rumus, kita harus mengawalinya dengan tanda sama dengan, kemudian kita masukkan VLOOKUP, dan ini kita klik 2 kali. Kemudian untuk lookup value-nya kita masukkan kode tiket. Nah, di sini saya akan menghapus tanda F-nya terlebih dahulu. Kemudian kita klik tombol koma. Nah, untuk tabel array-nya kita akan menandai pada tabel data tujuan. Ingat, ketika menandai, header atau judul dari tabel tidak perlu ditandai. Full index 6. Full index 6 ini merupakan angka yang menunjukkan pada bagian mana atau di posisi mana data yang hendak kita munculkan tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini karena saya ingin mengisi pada bagian tabel kelas, maka saya akan memasukkan angka 3. Karena data kelas ini berada pada kolom nomor 3 dari kode tiket yang ini. Jangan lupa untuk mengunci data yang sudah kita tandai tadi dengan menekan tombol F4 atau memasukkannya secara manual. Nah, setelah seperti ini kita klik tombol enter. Nah, maka secara otomatis kelas dari data yang kita miliki akan terisi seperti ini sesuai dengan data acuan yang sudah kita buat. Akan saya lebarkan terlebih dahulu. Nah, apakah benar untuk tiket yang dipesan oleh saudara Fida ini merupakan tiket dengan kelas ekonomi?
kita lihat untuk kode tiketnya DYJX. Untuk DYJX tujuan Yogyakarta Jakarta kelasnya ekonomi. Nah, sudah benar. Nah, kemudian untuk mengisi kolom harga di sini, saya akan menggunakan fungsi lookup sesuai dengan data acuan yang sudah saya buat. Nah, untuk mengisi kolom harga di sini, data acuan yang akan saya gunakan yaitu data diskon yang sudah saya buat dengan bentuk horizontal seperti ini. Oleh karena itu, untuk mengisi atau melengkapi data tersebut, saya akan menggunakan fungsi lookup. Bagaimana caranya? Caranya sama pada fungsi lookup tadi, di mana kita akan memasukkan rumus dengan mengawali tanda sama dengan seperti ini. Kemudian memasukkan lookup yang ini kita tulis 2 kali. Kemudian untuk lookup value yang akan saya gunakan yaitu data kelas yang ini. Data kelas ini artinya saya harus terlebih dahulu. Kemudian koma, kita tandai data diskon di sini. Ingat pada saat menandai pada bagian header dan atau judul di sini kita tidak perlu menandainya. Kita hanya perlu menandai seperti ini. Kemudian kita masukkan row index 6. Nah, row index 6 ini merupakan angka yang digunakan untuk menunjukkan pada baris keberapa data yang kita hendaki tersebut akan dimunculkan. Nah, karena saya ingin mengisi data harga tadi, maka di sini saya akan memasukkan untuk row index 6-nya adalah 4. Karena data harga di sini berada pada baris keempat sesuai dengan data yang sudah saya tandai mulai dari B2 pada bagian PIT ini sampai dengan B5 pada bagian harga Rp350 ini. Kemudian tutup kurung. Dan jangan lupa untuk mengunci data yang sudah kita tandai tadi. Kemudian kita klik pada tombol enter. Nah, otomatis data harga akan terisi sesuai dengan data harga pada tabel acuan yang sudah saya buat. Nah, di sini saya akan mengubahnya dengan format accounting. Kemudian untuk decimal place-nya di sini saya akan memasukkan angka 0 karena saya tidak menginginkan adanya decimal place. Kemudian kita harus menentukan simbol yang akan kita gunakan terlebih dahulu. Di sini saya akan menggunakan simbol mata uang rupiah. Kemudian kita klik OK. Kita besarkan terlebih dahulu. Nah, maka data harga akan berubah dengan dilengkapi oleh simbol mata uang. Nah, kemudian pada kolom menu di sini saya akan menggunakan fungsi lookup sesuai dengan data acuan yang saya gunakan. Nah, di sini data acuan yang akan saya gunakan data diskon yang masih berbentuk horizontal seperti ini. Nah, bagaimana caranya? Caranya masih sama. Kita akan memasukkan rumus dengan mengawali tanda sama dengan seperti ini. Kemudian lookup 2 kali. Dan untuk lookup value-nya, saya akan menggunakan data kelas ini. Nah, kita hapus terlebih dahulu tanda S di sini. Kemudian koma, kita tandai data diskon
dan jangan menandai pada bagian judul. Kemudian koma, kita masukkan row index 6. Untuk row index 6 yang akan kita gunakan yaitu nomor 2, karena data menu ini berada pada baris kedua lalu tutup kurung. Kemudian jangan lupa untuk mengunci tabelnya terlebih dahulu, baru klik enter. Nah, maka secara otomatis pada kolom menu ini akan terisi atau akan terpenuhi seperti ini sesuai dengan data yang sudah kita miliki di awal tadi, sesuai dengan data acuan yang kita miliki. Nah, untuk kelas ekonomi, paket menu yang akan digunakan yaitu paket C seperti ini. Lalu untuk mengisi pada kolom diskon di sini, saya akan mengubahnya dengan format percentage terlebih dahulu. Kita tandai seperti ini, baru kita arahkan kursor pada bagian number di sini. Kemudian kita klik pada pilihan percentage, dan untuk decimal place di sini kita masukkan 0. Lalu klik OK. Nah, kemudian kita masukkan rumusnya dengan mengawali tanda sama dengan, kemudian lookup. Lookup value yang akan kita gunakan yaitu masih sama, kita akan menggunakan data kelas. Kemudian koma, kita tandai semua tabel data diskon di sini, kecuali pada bagian judul. Kemudian koma. Nah, karena data diskon berada pada baris ketiga, maka di sini saya akan memasukkan angka 3 lalu tutup kurung. Kita kunci terlebih dahulu seperti ini, baru kita klik enter. Nah, maka secara otomatis data diskon akan terisi seperti ini sesuai dengan data acuan yang kita miliki. Nah, di sini saya akan membuatnya rata tengah atau center terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Untuk kelas ekonomi akan mendapatkan diskon sebesar 10%. Sudah sama. Nah, setelah menggunakan beberapa fungsi, baik itu fungsi VLOOKUP dan fungsi lookup, untuk total diskon di sini saya akan menggunakan dengan rumus biasa, yaitu memasukkan tanda sama dengan, kemudian klik pada pilihan harga atau kolom harga di sini. Kita hapus terlebih dahulu tanda F-nya. Kemudian kita menggunakan tanda kali, kemudian dikali dengan kolom diskon. Lalu klik enter. Nah, maka secara otomatis akan keluar hasil dari total diskon yang ada pada kolom ini. Kemudian untuk total diskon di sini saya akan mengubahnya dengan format accounting. Kita tandai terlebih dahulu, baru kita rubah formatnya. Nah, untuk decimal place di sini saya akan memasukkan 0 karena saya tidak ingin ada angka desimal di belakang koma. Kemudian untuk simbol saya akan memilih simbol mata uang rupiah. Kita cari terlebih dahulu. Secara otomatis total diskon yang kita miliki ini akan berubah, di mana pada bagian depan di sini akan muncul simbol dari data uang atau simbol dari total diskon yang kita miliki ini. Atau bisa dikatakan ini merupakan simbol mata uang. Nah, untuk total bayar di sini caranya sama dengan, kemudian harga di sini kita hapus tanda X-nya terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan tanda minus dengan dikurangi total diskon.
total bayar di sini sesuai dengan fungsi yang sudah kita masukkan tadi. Nah, di sini saya akan mengubahnya dengan format accounting terlebih dahulu. Di sini sama, saya juga akan menggunakan untuk simbol mata uangnya adalah simbol mata uang rupiah. Otomatis data yang kita miliki ini akan berubah dengan memunculkan simbol mata uang pada bagian depan. Nah, inilah beberapa fungsi yang sudah saya aplikasikan, mulai dari fungsi VLOOKUP, kemudian fungsi HLOOKUP, dan nanti yang terakhir saya akan menggunakan fungsi SUMIF, CONIF, dan pivot table. Untuk fungsi SUMIF dan pivot table akan saya gunakan untuk menghitung total nilai dan jumlah dari pembelian tiket dari beberapa kelas. Nah, langsung saja untuk fungsi SUMIF dan CONIF akan saya gunakan untuk menghitung total pembelian dan jumlah pembelian tiket pesawat berdasarkan beberapa kelas, mulai dari kelas VIP, kelas bisnis, dan kelas ekonomi. Nah, bagaimana caranya? Caranya sangat mudah sekali, teman-teman tinggal memasukkan rumus dengan mengawali tanda sama dengan, kemudian kita masukkan SUMIF, yang ini kita tulis 2 kali, dan untuk rank yang akan kita gunakan sebagai data acuan adalah data kelas yang ini. Kriterianya kita masukkan sesuai dengan data yang diminta di sini. Karena di sini meminta kelas VIP, maka saya akan memasukkan dengan VIP. Kemudian koma. Nah, untuk sum rank yang akan kita jumlahkan adalah dari data total bayar ini secara keseluruhan. Lalu tekan enter. Nah, maka secara otomatis total pembelian dari tiket kelas VIP akan muncul seperti ini. Kemudian untuk yang total pembelian tiket kelas bisnis masih sama, rumusnya dengan SUMIF tadi. Kita rank data acuannya yaitu data kelas. Kita tandai seperti ini. Kemudian koma, kita masukkan kriterianya sesuai dengan data yang diminta. Di sini data yang diminta adalah kelas bisnis. Kemudian koma, sum ranknya kita memilih untuk data total bayar. Pembelian untuk tiket kelas bisnis sekian. Kemudian untuk kelas ekonomi masih sama, kita juga akan menggunakan fungsi SUMIF. Kemudian untuk ranknya, rank kelas ini kita tandai.
dalam memasukkan kategori ini, teman-teman harus berhati-hati, harus disesuaikan dengan data acuan yang digunakan. Nah, kalau saya menggunakan data kelas ini, maka untuk penulisannya harus sesuai dengan data kelas ini. Kemudian kita tandai summary-nya, yaitu total biaya. Kemudian tutup kurung, lalu tekan enter. Nah, akan muncul total pembelian untuk tiket pesawat kelas ekonomi adalah sejumlah sekian. Nah, di sini kita harus mengubahnya dalam bentuk accounting terlebih dahulu. Nah, apabila teman-teman menginginkan untuk simbol mata uang menggunakan currency juga tidak apa-apa. Di sini saya akan memilih simbolnya, yaitu simbol rupiah. Untuk fungsi if akan saya aplikasikan untuk menghitung jumlah pembelian tiket pesawat kelas VIP, kelas bisnis, dan kelas ekonomi. Nah, caranya masih sama, kita masukkan sama dengan, kemudian if yang ini, kemudian rank yang akan kita gunakan yaitu rank kelas di sini. Kemudian masukkan koma dan masukkan kriteria. Yang pertama tadi kriterianya adalah VIP, kemudian tutup kurung lalu tekan enter. Nah, di sini jumlah pembelian tiket pesawat untuk kelas VIP adalah 6 buah atau 6 tiket. Kemudian untuk pembelian kelas bisnis masih sama dengan, kemudian count if, buka kurung, data kelas kita tandai. Kemudian kita koma, masukkan kriterianya yaitu bisnis, kemudian tutup kurung. Nah, untuk jumlah pembelian tiket pesawat kelas bisnis ini adalah 13 tiket. Dan yang terakhir, kita akan mencari jumlah pembelian tiket untuk kelas ekonomi. Hanya kita tandai data kelas ini. Kemudian koma, kita masukkan kriterianya ekonomi. Kemudian tutup kurung, tekan enter. Nah, untuk jumlah pembelian tiket pesawat kelas ekonomi adalah berjumlah 11 tiket. Ini akan saya ratakan tengah terlebih dahulu. Nah, yang terakhir saya akan mengaplikasikan fungsi dari pivot table. Nah, pada menu pivot table di sini ada dua pilihan, yaitu pivot table dan pivot chart. Nah, pada kesempatan yang pertama ini saya akan menggunakan fungsi dari pivot table terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Nah, langkah awal yang harus teman-teman lakukan adalah menandai data yang teman-teman miliki secara keseluruhan seperti ini. Nah, setelah tertandai seperti ini, maka teman-teman dapat mengarahkan kursor pada bagian menu insert. Kemudian di sini teman-teman dapat memilih pada pilihan pivot table. Nah, setelah diklik maka akan muncul kotak dialog Create Pivot Table seperti ini. Nah, pada bagian awal ini menunjukkan nama dari data yang sudah kita tandai tadi. Nah, karena di sini saya sudah menggunakan format as table, maka data yang sudah saya tandai tadi akan muncul namanya yaitu table 1.
Apabila teman-teman belum mengaplikasikan format table, maka di sini akan muncul posisi awal teman-teman melakukan penandaan, misalnya A1, dan posisi terakhir sampai dengan L31 misalnya. Nah, kemudian pada bagian ini merupakan suatu pilihan yang menanyakan di mana pivot table akan ditampilkan. Nah, di sini ada pada lembar baru atau di luar worksheet yang kita miliki. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menampilkan pivot table yaitu pada lembar baru atau worksheet baru dalam satu file pada data yang saya miliki ini. Nah, setelah melakukan penyesuaian, maka teman-teman dapat klik pada pilihan OK. Nah, maka kita akan diarahkan pada sheet baru di mana sheet baru untuk menampilkan dari pivot table yang kita inginkan. Nah, di sini ada beberapa pilihan untuk memunculkan pivot table atau memunculkan data pada pivot table. Nah, data yang ada di sini adalah data yang sesuai dengan tabel rekapitulasi yang saya miliki ini. Nah, misalnya kita akan memberikan tanda centang pada tanggal pembelian. Nah, maka di sini akan muncul tanggal pembelian dari data yang kita miliki. Di sini saya akan, kemudian apabila kita memberikan tanda checklist lagi pada nama penumpang, nah maka nama penumpang akan dimunculkan pada bagian ini. Pada kesempatan kali ini saya ingin memunculkan nama penumpang, tanggal pembelian, dan harga, kemudian total bayar yang ini. Nah, dengan adanya pivot table ini dapat memudahkan kita untuk mengetahui jumlah nilai tertentu ataupun nilai rata-rata, nilai tertinggi dan nilai terendah, dan lain sebagainya. Nah, dengan pada menu pivot table di sini kita juga dapat melakukan perubahan. Misalnya di sini kita akan ingin mengetahui nilai rata-rata dari data yang kita miliki di sini. Maka langkah yang dapat teman-teman lakukan yaitu klik 2 kali pada kolom header di sini. Nah, maka akan muncul kotak dialog Value First Setting di sini. Nah, di sini teman-teman dapat memilih yaitu bisa menggunakan font, average, max, min, produk, dan lain sebagainya. Nah, karena kita ingin mengetahui nilai rata-rata, maka di sini akan saya klik pada pilihan average. Kemudian kita klik pada pilihan OK. Nah, maka secara otomatis data yang kita miliki ini akan berubah, di mana untuk nilai di sini adalah nilai rata-rata dan di sini adalah jumlah dari total bayar secara keseluruhan. Di sini untuk grand totalnya ada pada posisi bawah. Nah, ini merupakan jumlah dari total bayar dan ini merupakan rata-rata. Nah, kemudian pada menu desain di sini kita juga dapat melakukan perubahan. Misalnya di sini kita dapat memilih style atau model dari pivot table yang kita inginkan. Nah, di sini ada banyak sekali pilihan yang dapat kita gunakan. Pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan style pivot table yang ini. Maka secara otomatis data yang kita miliki akan berubah seperti ini. Nah, seperti inilah bentuk dari data pivot table yang sudah kita rubah tadi. Selanjutnya saya akan melakukan atau mengaplikasikan fungsi dari pivot chart. Nah, caranya sama, di mana kita akan menandai terlebih dahulu data yang kita miliki seperti ini. Setelah tertandai, kita dapat mengarahkan kursor pada menu Insert, kemudian kita klik pada pilihan Pivot Chart. Sama seperti tadi, di sini akan muncul kotak dialog Choose Pivot Chart,
di mana pada bagian awal akan menunjukkan nama tabel yang kita tandai, dan pada bagian di sini akan menunjukkan di mana kita ingin menampilkan tipe chart yang kita miliki. Dan di sini saya akan menampilkan pada worksheet baru pada satu file dengan data yang saya miliki ini. Nah, setelah melakukan penyesuaian, maka saya akan klik pada pilihan OK. Tunggu sampai proses loading selesai. Nah, kemudian kita akan diarahkan pada lembar baru dari file Excel yang kita miliki di sini. Nah, sama seperti tadi, pada bagian di sini kita juga dapat melakukan perubahan sesuai dengan keinginan yang kita kehendaki. Misalnya di sini saya akan memunculkan tanggal pembelian, kemudian kelas, dan yang terakhir adalah harga. Di sini saya akan mengubahnya. Nah, seperti ini, maka akan muncul data seperti ini. Kemudian di sini sama seperti tadi, kita juga dapat melakukan perubahan untuk di sini misalnya kita ingin mengetahui nilai tertinggi dan ataupun nilai terendah, maka teman-teman dapat klik 2 kali pada header sum of harga di sini. Maka kita misalnya ingin menampilkan nilai tertinggi, maka di sini kita akan klik pada pilihan next, lalu klik pilihan OK. Nah, maka data yang kita miliki ini akan berubah seperti ini. Nah, kemudian pada bagian desain di sini kita dapat melakukan perubahan tipe chart yang kita inginkan. Nah, misalnya di sini kita dapat memilih beberapa tipe chart yang kita inginkan, mulai dari kolom, line, page, bar, area, dan lain sebagainya yang ada di sini. Nah, misalnya di sini saya ingin menampilkan bentuk chart dari data yang saya miliki ini dengan bentuk pie di sini. Kemudian pie of pie. Nah, ini saya klik OK. Nah, kemudian pada bagian chart style di sini teman-teman juga dapat melakukan perubahan mulai dari warna, bentuknya, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan memilih yang ini. Nah, dalam memilih chart atau bentuk chart yang teman-teman inginkan ini harus disesuaikan dengan data yang teman-teman miliki. Karena menurut saya, kalau saya menggunakan chart pie di sini akan lebih susah terbaca. Untuk itu saya akan melakukan perubahan dengan menggunakan bentuk yang kolom aja.
bentuk dari pivot chart yang sesuai dengan data yang saya miliki tadi. Nah, itulah beberapa fungsi atau beberapa pengaplikasian dari fungsi pivot table dan pivot chart. Sekian video dari saya, semoga dengan adanya video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata dari saya, selamat pagi dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.